Kejaksaan Agung didesak usut kasus Johnny G. Plate. Kata Prof. Mahfud MD, 8 triliun lari kemana-mana. Ada yang mengatakan, katanya ada hubungannya dengan beberapa partai, tetapi ada yang mengatakan tidak ada hubungannya. Bagaimana menurut kalian? Apakah PDIP, Gerindra, Nasdem terlibat dengan kasus 8T ini? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Siapapun yang korupsi di negeri ini, meskipun dia menteri, harus diusut tuntas supaya tidak kemana-mana. Salah satunya Johnny G. Plate. Apakah ini dinikmati sendiri atau memang ada aliran ke beberapa partai politik? Kata Prof. Mahfud MD, kemana-mana. Tapi sebetulnya ke siapa? Ayo kita baca beberapa media. Selanjutnya nanti kita kupas dan kita analisa. Dan solusinya untuk negeri ini supaya aman bagaimana? Pertama kita baca di Republika. Kejaksaan Agung didesak usut info dugaan keterlibatan PDIP, Gerindra, Nasdem di kasus BTS. Oh, ini kok menyebut beberapa partai. Kemudian juga kita lihat di Jabar, maksudnya Republik Jawa Barat, aliran dana korupsi BTS ke tiga parpol jangan jadi informasi liar yang buat gaduh politik. Oh, ini berbeda. Nah, nanti kita hubungkan ya. Kemudian di RMUL, Republik Merdeka ID.id, RMUL.id, pengamat Mahfud MD sedang tutupi keterlibatan parpol dan kasus BTS. Ini judulnya beda lagi. Kemudian kita lihat di TV One, kotak Pandora kasus korupsi Johnny G. Plate, Mahfud MD, rekaman suara pejabat bagi-bagi proyek. Ada sebuah kotak Pandora yang bisa mengungkap semuanya. Dan di CNN Indonesia, Mahfud soal kasus BTS Plate, 8 triliun melayap kemana-mana. Mana pilih kalian? Kita dari yang pertama dan kemudian yang lainnya juga kita baca karena semuanya menarik. Pertama kita baca di Republika, Kejaksaan Agung didesak usut info dugaan keterlibatan PDIP, Gerindra, Nasdem di kasus BTS. Ini di Republika, Direktur pada hari ini, lebih khusus kemarin sih sebetulnya ini, Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Ernesto Maraden Sitorus meminta Kejaksaan Agung membuktikan kebenaran informasi aliran dan dugaan korupsi menara BTS 4G ketiga partai politik. Kasus ini sudah menjerat Menkominfo sekaligus Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate. Ini resiko ketika elit partai di kementerian. Fernando mengamati muncul informasi aliran dana dugaan korupsi ke PDI Perjuangan, Partai Gerindra, dan Partai Nasdem. Dugaan kerugian negara dalam kasus ini mencapai 8 triliun. Kejaksaan Agung harus berani mengusut mengenai informasi tersebut. Apakah benar atau hanya sekedar rumor yang sengaja ingin menarik seolah PDI Perjuangan dan Partai Gerindra terlibat, kata Fernando kepada Republika. Fernando mendorong Kejaksaan Agung bisa membuktikan kalau memang PDI Perjuangan dan Partai Gerindra tidak terlibat. Begitu pula bagi siapa saja yang memunculkan informasi mengenai PDI Perjuangan dan Partai Gerindra menerima aliran dana dugaan korupsi pembangunan BTS, menurutnya harus bisa dibuktikan. Jadi ini sifatnya itu adalah untuk membuktikan. Jangan sampai informasi tersebut hanya informasi liar yang tujuannya ingin membuat gaduh situasi politik dengan cara membenturkan antara Partai Nasdem dengan PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Itu sekilas di Republika. Dan kalau kita di Republika Jabar yang
beritanya agak berbeda. Aliran dana korupsi BTS ke 3 parpol jangan jadi informasi liar yang buat gaduh politik. Ini hampir sama kalau begitu. Jadi samalah ini informasinya. Kemudian ini kalau di RMOL, pengamat Mahfud MD sedang tutupi keterlibatan parpol dalam kasus BTS. Bantahan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD bahwa ada 3 partai politik yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan base transceiver station BTS 4G yang menyeret Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G. Plate justru memancing pertanyaan publik. Mahfud menyebut ada dugaan 3 partai politik terlibat dalam kasus itu, yakni Nasdem, PDIP, dan Gerindra, sebatas gosip politik semata. Menurut analis politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Kamaluddin, menyatakan Mahfud yang menyebut hanya gosip politik justru terkesan menutupi adanya dugaan partai politik terlibat dalam mega proyek itu. Dan selanjutnya kalau kita melihat di CNN Indonesia bahwa Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap sejumlah kejanggalan proyek Menara BTS yang berujung kasus korupsi dan menyeret mantan Menkom Info terkait dengan aliran 8 triliun ini tak sesuai dari 958 menara BRTS itu tidak diketahui apakah itu benar bisa digunakan atau tidak karena sesudah diambil 8 sampel dan itu semuanya tidak ada yang berfungsi sesuai dengan spesifikasi. Gila ya. Jadi sepertinya untuk bacaan saja ini. Jadi Mahfud juga berkata penegakan hukum memeriksa kekayaan 958 BTS. Padahal uangnya sudah keluar tahun 2020, 2021, minta perpanjangan sampai Maret 2022. Seharusnya itu tidak harus secara hukum, tetapi diberi perpanjangan. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Coba bayangkan, 958 menara BTS informasinya tidak bisa digunakan, tetapi uangnya 8 triliun dikeluarkan mulai 2020 kalau tidak salah di sini. Menurut analisis saya, pertama, keberadaan partai-partai politik yang dituding atau diinformasikan itu terlibat, kalau dalam bahasa judulnya Republika pertama tadi, Kejaksaan Agung didesak usut info dugaan keterlibatan PDIP, Gerindra, Nasdem di kasus BTS. Ini menurut saya sebagai usaha untuk klarifikasi. Jadi Kejaksaan Agung didesak itu adalah mengklarifikasi bahwa ketiga partai itu tidak terlibat. Jadi dalam bahasanya Prof. Mahfud MD itu gosip politik. Tapi dalam bahasanya Republika itu kalau diungkap, dibuktikan, maksudnya perlu dibuktikan bahwa ketiga partai itu tidak terlibat, sehingga harus dibersihkan namanya. Nah, apakah kalian melihat terlibat atau tidak? Ya memang kita perlu menunggu Kejaksaan Agung untuk memprosesnya. Bahwa ada sebuah ungkapan, kemudian ada judul media, dan kemudian Prof. Mahfud MD menyangkal bahwa itu gosip politik, itu perlu didudukkan, dihadap-hadapkan. Bahwa 8 triliun itu tidak sedikit, bukan miliar, triliun. Ada 958 BTS yang tidak berfungsi. Yang itu semuanya dari anggaran negara. Orang yang di belakang itu adalah pikirannya sangat jelek, sehingga kembali kepada PDIP, Gerindra, Nasdem di kasus BTS. Memang kalau menurut saya juga saya setuju sih untuk segera dipastikan
Semoga saja ketiga partai ini tidak terlibat, karena kalau terlibat menjadi panjang urusannya. Maksudnya mendekati pemilu 2024 itu pasti akan tarik-menarik terkait dengan berbagai kepentingan politik yang ada, dan bisa-bisa ini menjadi konflik yang besar karena melibatkan partai politik. Jadi siapa yang mengungkapkan itu memang perlu ada sebuah kejelasan, dan teman-teman Kejaksaan Agung juga segera saja memproses supaya apakah memang ada keterlibatan atau tidak. Kalau tidak, ya harus segera disampaikan ke publik bahwa PDIP, Gerindra, dan Nasdem tidak terlibat, sehingga tidak menjadi, dalam bahasanya Prof. Mahfud MD, tidak menjadi gosip politik. Memang kalau kita bertanya kepada publik atau menyampaikan atau bertanya ke publik lah, apakah partai-partai itu terlibat atau tidak? Kalau yang bertanya adalah yang menjawab adalah partai ya yang kebetulan dekat dengan PDI atau PDIP sendiri jelas, atau Gerindra atau Nasdem pasti tidak. Tapi partai-partai yang mempunyai cara pandang berbeda, mempunyai pikiran yang berbeda. Dan kalau kita tanyakan kepada masyarakat, itu menjadi spekulasi yang bisa iya, bisa tidak, sehingga Kejaksaan Agung perlu segera memproses, maksudnya mencari kepastian supaya publik mengetahui, supaya tidak, bahasanya perpautan ini gosip politik ini kemudian tidak berkembang yang tidak mengenakan kepada tiga partai tersebut. Kemudian yang kedua, terkait dengan 8 triliun 958 BTS, menara BTS ini diskenario oleh orang yang ada hubungannya dengan 2024, atau ini murni dari Johnny G. Plate sebagai menteri, atau sebetulnya ada orang yang atau kelompok yang nakal di belakang proyek besar ini. Kalau menurut saya, proyek itu tidak datang begitu saja, tetapi perlu proses panjang. Sebelum Pak Menteri masih Johnny G. Plate menjadi menteri, kemungkinan besar lembaga sudah merencanakan ABCD, dan kehadiran Pak Johnny G. Plate sebagai Menteri Menkominfo selanjutnya akan menjalankan program itu atau memperbarui program yang kemudian dijalankan atau bagaimana. Yang pasti terdeteksi semenjak 2020 958 BTS itu diproses, diambilkan dari keuangan negara, nggak tahunya tidak ada yang jalan. Ini kan menurut saya ada sebuah circle yang kita belum tahu siapa circle-nya, tapi ada yang jahat di belakang itu. Kalau itu murni Pak Menteri Johnny G. Plate, kok menurut saya kok tidak ya. Karena apa? Ya Pak Johnny G. Plate itu kan elit politik yang hadir sesaat. Sebelumnya kemungkinan besar ada yang memikirkan lembaga tersebut. Kecuali memang ada hal yang lain. Hal yang lain maksudnya, jadi memang ini adalah sebuah rencana yang jahat dari siapa itu kemudian ditempelkan kepada misalkan Pak Menteri ini. Jadi kalau menurut saya lebih baik ini diungkap betul supaya tidak menjadi bola liar kepada, taruhlah di dalam lembaga tersebut ataupun kepada partai yang kebetulan Pak Johnny G. Plate ataupun teman-teman Pak Johnny G. Plate. Perlu diusut tuntas sampai akar-akarnya supaya ini tidak terulang lagi atau tidak diulang di lembaga yang lain hampir sama. Kemudian yang ketiga, dalam bahasanya Prof. Mahfud MD, ini kemana-mana bahwa Mahfud MD soal kasus BTS split Johnny G. Plate 8 triliun melayap kemana-mana. Tetapi kata Prof. Mahfud MD,
PDI Perjuangan, Gerindra dan Nasdem itu gosip politik. Nah ini yang perlu diusut tuntas. Minimal Prof. Mahfud MD sudah mengetahui secara garis besarnya, dan Kejaksaan Agung perlu memproses secara detail dan didukung oleh seluruh rakyat Indonesia. Penegakan hukum merupakan kepentingan bagi kita bersama. Birokrasi yang bersih merupakan kebutuhan negara kita, sehingga hadir Indonesia yang sejahtera tanpa ada permainan dari taruhlah seseorang yang mungkin merasa di atas pada proses pemerintahan atau proses politik. Semoga bermanfaat, semoga segera diusut tuntas sehingga tidak menjadi gosip politik atau gosip murahan politik bagi PDIP, Gerindra, dan Nasdem. Kalau memang tidak bersalah, harus segera dikelirkan. Kalau memang ada yang bermain, ya harus ditegakkan. Bermain itu dalam artian baik pribadi atau kelompok. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.